Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Soleha? Sehat ya? Kemarin kita habis liburan, hari ini kita berjumpa lagi di Keputrian. Apa yang akan kita bahas kali ini? Kita lihat ya. Yang hari ini akan kita bahas adalah hari ini Keputrian yang ke-20. Keputrian 20 ini kita akan memperbaharui dan menyegarkan kembali komitmen keislaman kita di abad baru. Mari kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang akan kita bahas surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 11. Baca bareng-bareng dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan belanjakanlah sebagian dari harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila seseorang telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah mengenal apa yang kamu kerjakan. Bagaimana apa yang kita kerjakan, Allah Maha mengetahui. Jadi jangan sampai harta anak-anak membuat kita lalai mengingat Allah. Jangan sampai kita pun menjadi anak yang menyusahkan orang tua karena ketidakmampuan kita, ketidakpengetahuan kita tentang ilmu berakhlak kepada orang tua, sehingga membuat orang tua kita menjadi susah. Terus mengurusi permasalahan-permasalahan kita, na'udzubillah min dzalik ya, seperti kita coba-coba narkoba, akhirnya terjerat jadi narkoba. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Orang tua kita sibuk terus ngurusin, harus rehabilitasi, harus ngurusin biayanya dan banyak halnya. Anak-anak yang terbiasa dengan suka jalan-jalan malam di mal-mal tanpa ada tujuan yang jelas, banyak cuma ngobrol, nongkrong-nongkrong, tidak bermanfaat. Ini pun hal yang merugikan. Kenapa merugikan? Merugikan orang tua. Orang tua jadi pusing mikirin, tadinya mau tidur dari sore, tapi dia harus begadang mikirkan anaknya. Anakku kemana ya? Perginya kemana ya? Aman gak ya dia? Terus ibunya memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak terlalu difikirkan kalau anaknya soleh. Kalau anaknya soleh, ibunya akan tenang. Gak kemana-mana. Anakku hari ini perginya cuma pergi ke pengajian, ntar juga pulang. Dia jalannya bareng-bareng sama temen-temennya ngaji.
aman ibunya, tidak terlalu khawatir. Pengajiannya juga tidak neko-neko, karena anaknya pun paham pengajian yang seharusnya yang dia ikuti, bukan pengajian yang tidak masuk akal, yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, semoga Allah mudahkan kita menjadi anak-anak yang soleh, yang tidak membuat orang tua kita menjadi susah hati, sehingga banyak menghabiskan waktunya karena mengurusi permasalahan-permasalahan kita yang sangat membuat beliau tidak nyaman dan tidak tenang beribadah. Lalu dalam surat ayat 10-nya Allah berfirman lagi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Dan belanjakanlah sebagian harta yang Allah berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu yang nanti akan berkata, ya Allah, kasih kami tangguh waktu barang sedikit aja deh, nanti kami mau sedekah ya Allah, dan kami akan jadi orang-orang soleh deh ya Allah. Nah, setelah tahu akibatnya yang Allah tadinya janjikan hanya di dalam Al-Quran, lantaran dia tidak mengkaji Al-Quran, maka tidak tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, sehingga tidak diterobos. Karena ketidaktahuan dia, maka dia tidak tahu harus bagaimana berbuat. Tapi di sini Allah berikan rezeki kepada kita. Berikan rezeki, ternyata rezeki itu untuk diapakan? Untuk disedekahkan. Disedekahkan kemana? Sedekahkan menuju jalan ridhonya Allah, ya. Jadi yuk kita belajar sedekah. Apa yang kita punya, kita belajar sedekah, berbagi kepada tetangga kita. Terutama berbagi kepada siapa? Pertama berbagi dulu deh kepada adik. Jangan pelit ya sama adik, jangan pelit sama kakak. Ketika kakaknya membutuhkan, yuk kita tolong apa yang kita mampu. Jangan yang tidak kita mampu, yang kita mampu saja. Kita punya makanan sedikit, mau gak kita berbagi? Ya, ini ya, berbagi sedikit saja, nggak pelit sama adiknya, sehingga tidak menyusahkan juga orang tua ini ya. Orang tuanya nggak pusing, aduh tolong dong kata ibunya, tolong dong siapa deh yang mau mengalah. Ibunya sampai meminta-minta, tolong siapa yang bisa mengalah, yang bisa mengalah bisa bantu ibu. Nah, hal ini ya, kita diajarkan untuk apa? Sedekah dari hal-hal yang tidak sulit, hanya berbagi makanan di rumah ya. Nah, atau berbagi kadang sama temen ya, berebut makanan atau apa, temennya kepingin. Nah, maukah kita berbagi hal-hal yang kecil aja, hal-hal yang simple, karena yang kita punya kan belum banyak ya. Biasanya yang kita punya ya masih uang jajan, masih jajan dari orang tua ya. Walaupun secara luar biasa ada juga anak yang alhamdulillah sudah punya penghasilan sendiri dengan kemampuannya dia, tidak mensia-siakan waktu, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menjadi orang-orang yang memang punya pekerjaan dari masih kecilnya, entah ikut sama orang tuanya ya, sehingga dia sudah punya penghasilan. Tapi secara umum anak-anak adalah masih diberi sama orang tua, tetapi dia biasanya diminta berbagi untuk membantu temannya, berbagi dengan saudaranya di lingkungan rumah. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematian. Jadi sia-sia saja minta ditangguhin sama Allah. Ya Allah, tangguhin deh barang sebentar aja, agar aku bisa bersedekah dan agar aku bisa menjadi orang-orang yang soleh ya Allah. Tapi ternyata apa? Allah tidak akan mengundur apa yang sudah menjadi keputusan Allah. Sungguh rugi ya kalau sudah seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang solehah, sehingga kita tidak merugi sekarang. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjadi manusia yang solehah, wanita yang solehah, sehingga tidak menyesal di kemudian hari. Oke, anak solehah, inilah yang kita bahas dari surat Al-Munafikun ayat 9-11. Tapi kita memperbaharui iman kita.
Ada apa? Kenapa kita ambil judul ini? Karena adanya kehampaan spiritual masyarakat modern. Masyarakat modern yang begitu banyak disibukkan dengan berbagai macam perkara, seperti utamanya sekarang ini kita sudah sibuk dengan gadget kita. Ada yang sibuk utak-atik cari informasi, mau cari apa saja sekarang di gadget kita, sangat nikmat ya, sangat menyenangkan. Apa yang menjadi hobi kita. Tetapi ini juga membuat keringnya spiritual kita, terutama dalam masa pandemi ini, membuat kita kering ya spiritual kita. Kita mau ngaji keluar susah, paling kita bisa ngaji di mana? Di dalam ini ya, di dalam YouTube yang bisa kita nonton. Tapi kadang-kadang kita sudah sibuk dengan urusan-urusan kita, pelajaran, kadang kita sudah tidak ada waktu. Alhamdulillah sekolah-sekolah yang mengadakan acara-acara masih keislaman, masih diingatkan sholatnya, masih diingatkan ada murojaah duhanya ya. Alhamdulillah kita bertemu dengan sekolah yang seperti ini, dan ini membuat kita pun menjadi terus merefresh semangat kita dalam keimanan kita, terus tajdidu iman kita, terus memperbaharui iman kita. Menurut tesis Said Hussein Nasr tentang Islam and the Plight of Modern Man, kehidupan itu diibaratkan seperti roda. Ada esentrum, ada jari-jari roda. Dimana roda itu ada jari-jarinya ya. Posisi manusia ada di ujung jari-jari, jauh dari Tuhan, bahkan hubungannya hampir putus karena terlalu sibuk bekerja, mengejar harta, kekayaan, kedudukan, dan semua atribut keduniaan. Maka dianggapnya posisi manusia seperti di ujung jari-jari. Oleh karena itu, kita perlu menyegarkan kembali iman dan keislaman kita. Dengan cara apa? Yuk kita bahas. Dengan cara perbaharui iman dengan cara la ilaha illallah. Sering mengucapkan la ilaha illallah. Aksiru la ilaha illallah. Banyaklah membaca la ilaha illallah. Berapa sering kita membaca la ilaha illallah? Jadi banyak ya kita ucapkan la ilaha illallah agar Allah mengarahkan kita terus memperbaharui keimanan kita, terus memantapkan keimanan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kalian." Para sahabat bertanya, "Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah." Jadi perbanyak ketika kita ingin memperbaharui iman kita, maka perbanyaklah la ilaha illallah. Tajdidu imanakum, perbaharui iman kita. Dengan cara apa? Maknanya apa sih? Makna tajdidu iman, memperbaharui iman, dengan maknanya adalah banyak berzikir mengingat Allah. Cari cara, acara-acara yang membuat kita mudah mengingat Allah. Semoga keputrian ini termasuk Allah ganjarkan, Allah perhitungkan menjadi sarana untuk berzikir dan mengingat Allah. Karena kita banyak mengkaji insya Allah ayat-ayat Allah ya, dan hadis-hadis Rasulullah yang menjadi pedoman dalam hidup kita sebagai seorang muslim. Makna tajdidu iman juga deklarasi tauhid, negasi dan afirmasi, yaitu menjauhkan dan mengokohkan. Berusaha menjauhkan apa yang Allah larang dan mengokohkan apa yang Allah perintahkan. Semua perintah Allah. Ya. Tajdidu imanakum. Dan juga membersihkan dari penyakit-penyakit supaya sehat. Penyakit apa? Penyakit ria. Insya Allah dengan keputusan ini nanti kita akan banyak membahas akhlak-akhlak yang seharusnya yang dibimbing sesuai dengan pedoman Al-Quran dan kitab Rasulullah. Ria tidak baik, tidak ada gunanya ria. Ingin dilihat orang membuat kita capek, terus ngejar-ngejar semua perbuatan kita supaya dipuji orang. Contohnya ya, penyakit ria, pinginnya dipuji orang, tapi kita makin lelah karena kita
Semua perbuatan kita inginnya dipuji orang. Lain halnya ketika kita berbuat ini karena mencari ridhonya Allah. Satu, kita digolongkan menjadi amal soleh. Yang kedua, Allah mengarahkan kita dan membimbing kita. Apa yang kita lakukan hari ini akan sangat bermanfaat untuk kita. Walaupun orang tidak lain, tapi Allah melihat. Walaupun orang lain tidak melihat, tapi Allah melihat apa yang kita perbuat. Ditambahlah kemampuan kita, karena kita semakin bersyukur mengamalkan ilmu kita, maka ditambah ilmu kita. Semakin paham kita bantu mengajarkan teman kita, bantu mengajarkan adik kita, maka diberi kepahaman yang lebih sama Allah. Bisa jadi dipersiapkan oleh Allah tempat kita untuk mudah mendapatkan rezeki. Wah, subhanallah, Allah yang maha melihat. Jadi udah sampai saat ini, yuk kita gak usah banyak-banyak berharap dari manusia. Sholat pun gak usah banyak-banyak pikir, nanti dia ada yang melihat gak ya, orang tua melihat kita gak ya, gak perlu ya. Tapi yang penting keyakinan kita adalah ini semua aku lakukan hanya mencari ridhonya Allah. Allah ridho, semoga Allah ridho. Perbaiki dunia yang dengan baik, pelajari pelajaran tentang hidup, semoga nanti ibadah kita diridhoi Allah. Menjaga supaya kuat, tumbuh dan berkembang jangan layu dan mati. Kita segarkan tajdidu iman kita supaya kuat, tumbuh dan berkembang, jangan layu dan mati. Jangan sampai kita layu dan mati. Karena penting diingat, iman itu naik dan turun. Al-iman yajidu wa yanqus dalam bahasa Arabnya. Jadi iman itu suka turun naik. Jadi untuk mengatasi turun naiknya ini, kita harus mentajdidu iman kita, yaitu memperbaharui iman kita dengan cara la ilaha illallah. Oke soleha, selanjutnya ini kita lihat lagi dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Masih dalam rangka tajdidu iman kita. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Dalam surat Al-Ahzab ini kita diharapkan menjadi bebas bersih dari unsur-unsur kemusyrikan. Jangan ada unsur kemusyrikan. Kita membaca surat ini agar mendapatkan rezeki, tapi kita murnikan bahwa saya membaca Al-Quran ini bukan karena saya ingin mendapatkan rezeki, tapi untuk mencari ridhonya Allah. Dan setelah kita membaca ini, kita berdoa, ya Allah mudahkan rezekiku, ya Allah permudahlah urusanku. Jadi dibedakan, ketika kita beribadah tidak usah mengharapkan banyak-banyak, aku mengerjakan ini agar dapat ini, hal-hal keduniaan. Tetapi kita mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, dan aku saat itu pun aku berdoa, ya Allah mudahkan urusanku, mudahkan permasalahan hidupku, mudahkan rezekiku, cerdaskan aku. Itu di waktu doa. Yang kedua, tidak ada berhala dalam diri kekuatan lain yang mendominir jiwa manusia. Tidak ada berhala dalam diri kita atau kekuatan lain yang mendominir jiwa manusia. Tidak ada idola-idola yang membuat kita melenceng, berlebihan mencintai suatu idola manusia. Seperti artis Korea ya, hati-hati, jangan terlalu ya nak ya. Jangan sampai sholat dibelakangkan demi apa? Demi artis Korea. Jangan sampai kita mencium artis Korea, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang melarang kita untuk berpegangan dengan lawan jenis. Tapi karena kita merasanya itu idola kita, lalu kita anggap aja, ini kan aku idola ini doang deh, aku suka, yang lain enggak. Nah, jangan sampai ya, jangan sampai seperti itu. Tajdidu iman juga melahirkan kepatuhan kepada Allah tanpa rasa. Jadi dengan tajdidu iman kita, dengan terus memperbarui iman kita dengan la ilaha illallah, insya Allah akan melahirkan kepatuhan kepada Allah tanpa reses, tanpa cadangan. Gak ada lagi selain Allah, pokoknya cuma Allah, tok Allah. Yang dituju adalah Allah. Semua ibadah ditujukan untuk apa? Cari ridhonya Allah. Tidak ada cari
keinginan kepada manusia, tapi cari ridhonya Allah. Kalau berterima kasih kepada manusia setelah dia berbuat baik kepada kita, maka semata-mata itu memang Allah yang mengajarkan bahwa kita diajarkan untuk apa? Kalau kamu aizahuyitum bitahiyatin fahayu bi asana minkum. Apabila kamu diberi penghormatan oleh orang, diberikan sesuatu oleh seseorang yang membuat kita tersanjung, maka kita ucapkan terima kasih. Itu yang mengajarkan siapa? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka semuanya itu dalam rangka mencari kepatuhan dan ridhonya Allah. Kita berterima kasih kepada manusia yang sudah memberikan kita, menolong kita, maka itu semata-mata karena memang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Oke, Soleha, selanjutnya amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Orang-orang beriman harusnya bagaimana? Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang beriman semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membedakan antara seseorang dengan yang lain rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Kami pohonkan keampunanmu wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali. Rasul-rasul kita ada 25 yang wajib kita ketahui. Maka kita mengimani mereka semua. Tidak memilih-milih, Rasul ini aja deh yang aku cintai. Tidak, tetapi yang sudah Allah tetapkan, maka kita sami'na wa ata'na. Maka kita akan mengikuti dan mematuhi, mencontoh apa yang sudah diperintahkan oleh para rasulnya. Bandingkan dengan orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi beda, dia berkatanya apa? Wa id akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khuzu ma atainakum biquwwah wasma'u qalu sami'na wa asayna wa usyribu fi qulubihim la ijla bi kufrihim kul bi sama. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukti Tursina di atasmu seraya kami berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengar tetapi tidak mentaati, dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak kami sampai karena kekafirannya. Katakanlah, amal jahat perbuatan yang telah perintahkan iman kepadamu jika betul kamu beriman kepada Tuhan. Selanjutnya, kewajiban agama ibarat modal usaha dalam bisnis, harus dimiliki atau dilakukan. Dengan ibadah-ibadah wajib, seseorang memperoleh keselamatan. Nah, nanti kewajiban-kewajiban kita seperti sholat, puasa yang wajib, ini ibaratkan dalam sebuah bisnis adalah modal usaha. Modal yang harus dimiliki untuk kita menjalankan kehidupan ini. Dengan ibadah wajib, seseorang memperoleh keselamatan. Jadi kalau kita dengan cara melakukan kewajiban ibadah wajib saja, insya Allah kita akan selamat. Tapi bagi yang mau lebih beruntung, maka kita iringi ibadah wajib kita dengan perbuatan yang sunnah. Iringi yang wajib dengan yang sunnah. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku pun mencintainya. Jika aku mencintainya, maka pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, tangan yang ia gunakan untuk menyentuh, dan kaki yang ia gunakan untuk berjalan akan aku beri taufik. Wah, subhanallah. Jadi ibadah-ibadah sunnah inilah yang akan membimbing kita, mengangkat derajat kita. Ya, sampai Allah mengatakan apa? Pendengaran yang digunakan untuk mendengar, penglihatan yang digunakan untuk melihat, tangan yang ia gunakan untuk menyentuh, dan kaki yang ia gunakan untuk berjalan akan aku beri taufik. Semuanya mendapatkan taufik. Ada orang ingin mencelakakan kita, insya Allah kita tiba-tiba memilihnya yang sesuai dengan Allah ridhoi dan membuat keselamatan untuk kita. Wah, subhanallah, beruntung sekali ya dengan amalan sunnah ini. Ternyata apa amalan sunnah? Seperti sholat duha, seperti puasa Senin Kamis, ya, yang sering diingatkan oleh guru-guru ya.
Nah, inilah yang akan membuat kita semakin diangkat derajatnya. Kalau sudah pendengarannya pendengaran Allah, matanya sudah matanya Allah, wah beruntung sekali orang itu. Ibadah-ibadah sunnah atau anjuran ibadat keuntungan dalam bisnis. Semua pebisnis mengharap keuntungan. Dengan ibadah-ibadah sunnah, seseorang meraih kedudukan dan derajat tinggi di akhirat. Subhanallah. Semoga kita termasuk ya nak ya, golongan orang-orang yang mendapatkan derajat tinggi. Solehah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga dengan pembahasan kali ini bisa memperbaharui iman kita, tajdidu iman kita, memperbaharui iman kita, menyegarkan kembali ibadah kita, semakin semangat kita untuk mengkaji keputihan ini. Semoga Allah meridhoi kita semua. Terima kasih anak ya sudah menyaksikan, semoga menjadi amal soleh yang diridhoi Allah. Oke, Ibu tutup pertemuan kita kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.